Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di kedalaman alam rahasia, pegunungan coklat tidak setinggi yang muncul satu demi satu. Namun, mereka memiliki esensi spiritual ungu yang melingkari mereka, membuat mereka terlihat seperti gunung abadi. Di atas tebing berwarna ungu, tanaman merambat bersinar dan cahaya warna-warni merah berkilau dengan cemerlang. Itu adalah obat spiritual, anggur naga banjir kirmizi. Itu melepaskan aromanya. Seekor unicorn jantan beristirahat di atas platform batu di kaki gunung. Uap keberuntungan terus naik, dan di sekitarnya ada gagak emas, bangau abadi, kera umur panjang, serta burung surgawi lainnya dan binatang keberuntungan berkeliaran. Ini adalah tanah yang murni, yang damai dan menguntungkan. Tidak ada serangga beracun atau binatang buas. Jamur spiritual dan obat-obatan lama berakar di celah-celah dinding gunung, dan mereka melepaskan cahaya warna-warni ungu kabur. Tidak jauh dari sana, ada mata air spiritual yang melepaskan esensi spiritual dalam bentuk spiral, seolah-olah energi abadi putih murni sedang melingkupi udara. Shihao duduk di dalam, membasuh noda darahnya dan menggunakan mata air spiritual untuk membantu tubuhnya pulih. Nak, tidak ada yang salah, kan? Kakek 15 melindunginya di samping. Ketika dia melihat bahwa Shihao akhirnya membuka matanya, dia menanyakan ini. Kakek, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Shihao berdiri. Sepasang tinjunya yang compang-camping sudah pulih. Ketika dia mengepalkannya, mereka berkilau dan tembus pandang. Kekuatan magis orang itu seperti laut, sudah mencapai tingkat sempurna dari alam ahli tertinggi. Jika dia tidak sengaja menekannya, dia akan lama menjadi ahli api ilahi. Sebelum kultivasi Anda menjadi cukup tinggi, yang terbaik adalah jika Anda tidak bertarung dengannya lagi. Kakek 15 memperingatkan. Saya mengerti. Shihao mengangguk. Pewaris istana abadi memang menakutkan. Metodenya luar biasa, dan kekuatannya tirani. Bahkan jika mereka bertarung di alam kultivasi yang sama, itu masih akan menjadi perjuangan hidup dan mati yang hebat. Dunia luar berada dalam kekacauan. Semua orang sedang mendiskusikan masalah Huang. Sementara itu, kakek dan cucunya sedang bersiap untuk berkultivasi secara diam-diam di tempat yang tenang dan damai ini. Selama beberapa hari terakhir ini, mereka mengambil banyak obat spiritual. Jika mereka mengeluarkan semuanya, mereka akan membentuk tumpukan besar warna yang mengalir. Aroma obat akan sangat kuat sehingga membuat orang mabuk. Kakek, ini sangat penting. Anda harus memulihkan hukum alam Anda dan merekonstruksi alam kultivasi besar Anda. Ini akan sangat membantu Anda, kata Shihao. Kakek 15 memperoleh darah penguasa iblis, yang membersihkan tubuh fisiknya dan memurnikan roh primordialnya. Dia hanya menyerap sedikit esensi ilahi. Masih ada sejumlah besar yang tersegel di dalam daging dan tulangnya. Kali ini, Shihao meminta kakeknya merekonstruksi beberapa alam kultivasi yang hebat untuk membantunya melepaskan lebih banyak lagi potensinya, mengeluarkan lebih banyak esensi darah penguasa iblis. Selain itu, dia sendiri harus merekonstruksi alam transformasi spiritual. Meskipun dia telah mengatakan sebelumnya bahwa alam bagian surgawi adalah yang paling penting dan merekonstruksi alam ini saja sudah cukup, itu karena dia tidak memiliki cukup obat-obatan spiritual saat itu. Sekarang dia memiliki begitu banyak, apa gunanya menyelamatkan mereka? Oke. Kakek 15 mengangguk. Setelah datang ke alam yang lebih tinggi, karena kematian cucunya, dia selalu sangat sedih. Namun, sekarang dia melihat Shihao yang hidup, seolah-olah dia kembali ke tahun-tahun emasnya. Tubuhnya kokoh dan hatinya kuat.
Dia penuh percaya diri dan keberanian, memiliki esensi dan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Dia mengeluarkan kuali batu dan menuangkan mata air ke dalamnya. Kemudian, dia memilih obat spiritual bersama dengan Shihao, terus mengirimkannya. Mereka juga menempatkan semua jenis makhluk di dalamnya, seperti kelabang perak, kalajengking emas, dan laba-laba ametis. Ada juga banyak jenis biji yang ditempatkan di dalamnya. Dia juga meneliti berbagai metode dengan kakek 15, dengan mempertimbangkan metode kelahiran kembali gunung abadi, metode kelahiran kembali burung vermilion negara api, serta metode kuno yang diberikan Hong Huang kepadanya. Aroma obat tercium di udara. Laba-laba hijau berkilau melayang ke atas dan ke bawah, ginseng tua mengalir dengan esensi spiritual, kelabang perak sepanjang 1 meter bersinar seperti naga. Ini adalah pot obat yang besar. Bisa dikatakan cukup boros, karena di dalamnya juga ada obat suci ginseng emas. Biasanya, bahkan sekte besar hanya akan menggunakannya untuk murid inti mereka yang paling berharga. Sementara itu, jika kakek dan cucunya tidak berada di alam yang lebih tinggi, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan begitu banyak tanaman langka, serangga ilahi, dan hal-hal lain. Tapi di sini, mereka bisa memenuhi semua keinginan mereka dan merekonstruksi tubuh Dao mereka. Kakek 15 duduk di dalam kuali, mandi di dalam cairan berharga. Dia memulai pelatihan isolasinya. Sementara itu, di sisi lain, Shihao juga akan memulai. Dia mengeluarkan kuali tulang ungu berkilau, yang dia ambil dari perlombaan bangau bulu merah. Itu juga merupakan kuali obat tingkat dewa. Semua jenis obat spiritual ditempatkan di dalam, dan ada banyak serangga kuno juga yang melayang di dalam kuali. Namun, tidak ada bau amis, melainkan esensi spiritual yang melonjak. Ini semua adalah keturunan serangga ilahi. 1 jam kemudian, cairan kuali mulai mendidih. Cairan obat berubah menjadi pasta berkilau. Shihao duduk di dalam dan mulai memperbaiki tubuhnya, merekonstruksi diri daonya. Alam transformasi spiritual dibagi menjadi 3 tahap, daging menjadi roh, rekonstruksi diri sejati, dan roh pemeliharaan jalan surgawi. Ini adalah pemurnian dari daging ke roh, dan kemudian dari roh ke simbol. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk lebih dekat dan lebih dekat ke Dao besar, membawa seseorang lebih dekat ke puncak keberadaan seseorang. Dia menenangkan dirinya dan diam-diam mengedarkan teks tulang True Primordial Record. Dia duduk di kuali dan memurnikan tubuhnya, merekonstruksi tubuh Dao dan kesadaran ilahi. Semalam kemudian, Shihao menghela nafas. Pada budidaya daging, dia sudah mencapai puncak. Merekonstruksi tubuhnya seperti ini memang memperkuat konstitusinya sedikit lebih jauh, membuatnya bersinar lebih cemerlang. Namun, itu tidak seperti di masa lalu di mana ia mengalami transformasi besar, seolah-olah dilahirkan kembali. Akulah yang terlalu serakah. Bagaimana bisa satu orang selalu mengalami kelahiran kembali? Jika itu masalahnya, bukankah mereka akan menjadi tak terkalahkan? Shihao tertawa. Jika seseorang selalu bisa berubah dan terus mengalami kelahiran kembali, menjadi lebih kuat dan lebih kuat, maka dia pasti akan menjadi penguasa dunia ini. Tidak ada yang akan menjadi lawan orang itu di ke-9 langit dan bumi ke-10. Ini tidak realistis. Seekor ulat sutra surgawi meninggalkan bagian luarnya, menembus kepompongnya menjadi kupu-kupu. Tetapi itu adalah satu transformasi yang cukup. Tiba-tiba, Shihao mulai bergumam pada dirinya sendiri. Dia memikirkan beberapa metode yang memungkinkannya untuk mengalami kelahiran kembali, yang serupa dengan ular yang berganti kulit dan ulat sutera yang berubah menjadi kupu-kupu. Bukannya tidak mungkin, hanya saja akan sangat sulit untuk keluar darinya hidup-hidup, dia berkata dengan lembut. Misalnya, merekonstruksi tulang makhluk tertinggi setelah dipotong akan membuat tubuh seseorang mengalami kelahiran kembali.
nilai dari jenis transformasi ini terlalu besar untuk dievaluasi. Dan sekarang, dia tidak memiliki darah makhluk tertinggi yang tersisa, dan dia juga kehilangan tulang itu. Sebenarnya, dia hanya memiliki tubuh biasa sekarang. Alasan mengapa dia masih bisa bertarung melawan bakat luar biasa adalah karena ini. Dia pernah mengalami transformasi melalui tulang berharga primordial. Dewa Willow telah mengatakan sebelumnya bahwa hilangnya tulang dan darah sejati yang tertinggi adalah seperti memotong daun bawang Cina, atau seperti tanaman yang layu dan tumbuh kembali. Mereka akan menjadi lebih kokoh setelahnya. Mungkin saya bisa mencoba metode jenis ini. Shi Hao diaduk. Matanya meletus dengan cahaya warna-warni ilahi. Hanya saja, melakukan ini terlalu sulit. Pertama kali dia kehilangan tulang, tubuhnya segera mulai memburuk malam itu dan darahnya mulai mengering. Dia mulai merosot dari anak yang cerdas dan berbakat menjadi anak yang bingung dan bodoh. Fungsi tubuhnya menurun drastis, dan hanya setelah dirawat selama 1 atau 2 tahun di Desa Batu, dia pulih. Selain itu, ketika darah primordial sejati di tubuhnya tumbuh kembali, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Kedua kalinya, setelah menderita kutukan karat hijau istana abadi dan kehilangan tulang aslinya, itu sama menakutkannya. Dia telah meninggal selama 1 tahun penuh. Seluruh dunia mengira dia sudah meninggal. Bahkan sekarang, darah tertinggi primordial tidak menunjukkan vitalitas apapun, masih mengering dan layu. Melakukan ini terlalu berbahaya. Dia berhasil melewati 2 kali pertama, tetapi itu tidak berarti bahwa yang ketiga atau keempat akan berjalan mulus. Jalan ini benar-benar salah satu dari 9 kematian dan 1 kehidupan. Namun, ini adalah jalan yang cukup menggoda. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk terus mengalami kelahiran kembali, meningkatkan konstitusi seseorang, meningkatkan semangat mereka, dan secara komprehensif meningkatkan untuk berubah tanpa henti. Saya tidak perlu memikirkan ini sekarang, tetapi ini adalah arah. Di masa depan, itu mungkin juga menjadi jalur Dao. Jika seseorang ingin menjadi yang tak tertandingi di dunia ini, ia harus mengambil jalan yang berbeda. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Sebuah benih ditanam di dalam hatinya. Kemudian, dia mulai merekonstruksi alam transformasi spiritualnya lagi. Tubuh fisiknya berkilau, dan itu menjadi lebih kuat. Meskipun itu tidak berbeda seperti di masa lalu, tapi itu masih merupakan hal yang menggembirakan. Segera setelah itu, kekuatan spiritual berkedip-kedip dan bersinar. Di antara alisnya, bola cahaya melepaskan kekuatan yang kuat. Ketika dia memasuki tahap terakhir roh pengasuhan lorong surgawi, satu-satunya lorong surgawi Shi Hao terbuka, dan itu memancarkan cahaya abadi. Pada saat ini, Kunpeng yang sudah lama tidak muncul-muncul. Itu melonjak di dalam lorong surgawi dan menunjukkan kekuatan ilahi yang mengguncang dunia. Dari saat dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia tidak pernah benar-benar menggunakan teknik berharga ras ini. Kemudian, Xuan Ni, Hundersky Sparrow, Zhuyan, dan lainnya muncul satu demi satu. Mereka semua ada di dalam lorong surgawi yang sama. Pada kenyataannya, ini sudah bisa dianggap sebagai domain. Banyak tubuh spiritual dapat berada dalam satu tungku. Tahap terakhir alam transformasi spiritual adalah proses yang paling misterius. Itu sama dengan keberuntungan dan kehidupan alami, menangkap misteri dunia yang paling ekstrim dan selalu berubah. Namun, pada akhirnya, dia harus mendapatkan kembali jejak kehidupan ini dan tidak dapat memiliki tubuh spiritual lagi. Jelas bahwa dia membutuhkan alam kultivasi yang sangat tinggi. Ekstrim dan berubah, akhirnya menjadi tubuh aslinya sendiri. Hong! Dalam daging Shi Hao, untayan demi untayan cahaya ilahi terbentuk. Mereka berubah menjadi kuali kecil, lonceng Dao, pedang abadi, dan hal-hal lain. Itu sangat mempesona.
Ini adalah hal-hal yang telah dia ciptakan sebelumnya. Ketika dia mempelajari alam transformasi spiritual ke puncaknya, dia mulai dari simbol paling mendasar dari cahaya ilahi dan memadatkannya menjadi pola. Sekarang, ini tidak hanya berlaku untuk dagingnya. Kuali, lonceng, dan pagoda muncul bahkan di lorong surgawinya. Mereka megah dan mengesankan, megah dan tak terbatas. Kenyataannya, ini sudah menyentuh alam kultivasi berikutnya, ukiran, mendukung inisiasinya. Namun, ranah kultivasi berikutnya hanya bisa mengukir teks tulang. Itulah mengapa apa yang dia hasilkan di alam transformasi spiritual adalah berbagai artefak magis. Tubuhnya bersinar. Karena ranah kultivasinya sekarang lebih tinggi, jalur ini menjadi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Simbol berputar-putar di dalam tubuh Shihao. Kuali kecil muncul satu demi satu dalam dagingnya, muncul tanpa henti dan mengalir seperti darah untuk menggantikan simbol. Ini adalah transformasi yang sangat aneh. Kemudian, permukaan tubuh Shihao bersinar. Kuali kecil menutupi setiap inci dagingnya, melindungi tubuhnya. Sementara itu, dia sendiri tampaknya telah berubah menjadi kuali yang diliputi aura Dao Agung. Hanya setelah serius menuju rute ini, misteri tak berujung muncul dengan sendirinya. Saat itu, saya hanya melanjutkan setengah jalan. Kata Shihao pada dirinya sendiri. Ini adalah terobosan terbesar yang dia buat di alam transformasi spiritual saat itu. Dia menerobos praktik konvensional dan menyempurnakan cahaya dan pola ilahi di dalam tubuhnya, melangkah ke jalan yang berbeda. Hanya saja, saat itu, ranah kultivasinya rendah, dan itulah sebabnya itu terlalu sulit. Sekarang setelah dia meninjau kembali berbagai hal, dia memperhatikan bahwa ini adalah rute transendensi ekstrim yang tidak menggunakan kekuatan magis. Kiang! Pada saat berikutnya, energi esensi Shihao berubah lagi, berubah dari daging menjadi roh. Semuanya berkilau cemerlang. Di dalam daging dan indera ilahinya, pola terbentuk, menciptakan pedang abadi satu demi satu. Kemudian, dia segera meletus dengan kekuatan. Dengan mengangkat tangan atau kakinya, kekuatan besar dilepaskan. Seolah-olah tubuhnya adalah pedang surgawi yang terbang di langit. Di bawah eksterior dan di dalam tubuhnya, pedang kecil tak berujung bergerak seperti darah. Ini dihasilkan oleh cahaya dan pola ilahi. Dia sendiri tampaknya telah berubah menjadi pedang abadi. Kemudian, suara bel yang panjang dan berlarut-larut terdengar dari dalam tubuhnya. Pedang kecil berubah menjadi lonceng Dao. Lonceng emas kecil tak berujung berkumpul bersama, berputar-putar di dalam tubuhnya dan di sepanjang permukaannya. Dia terus berubah, tetapi ini sebenarnya bisa dianggap sebagai seni yang hebat baik dalam menyerang maupun bertahan. Misalnya, ketika pola di tubuh semuanya berubah menjadi pedang, dia bisa meretas semua makhluk hidup. Seluruh tubuhnya akan menjadi seperti pedang surgawi. Sementara itu, setelah pola di tubuh berubah menjadi lonceng kecil, lonceng tak berujung digabungkan bersama untuk menghasilkan kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Itu membentuk lonceng Dao berbentuk manusia yang bisa melepaskan fluktuasi lonceng dan menghancurkan musuh. Rute ini luar biasa. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Ini sama dengan menciptakan teknik sendiri, teknik berharga yang bisa menyerang dan bertahan. Hanya saja, rute ini sangat sulit. Lagi pula, pola di dalam tubuh seseorang tidak ada habisnya, jadi siapa yang bisa mengendalikan semuanya dengan sempurna? Untuk mengubah hampir semuanya menjadi artefak nyata, kontrol tak terbayangkan seperti apa yang akan dilakukan. Shihao mengubahnya lagi dan lagi. Dia merasa kekuatan sihirnya agak meningkat. Beberapa hari kemudian, kakek 15 muncul dari pengasingannya. Cahaya merah tua bersinar dengan cemerlang. Potensi batinnya terbuka, mengubah semua rambut putihnya menjadi hitam legam lagi. Namun, Shihao tidak muncul.
Dia tenggelam dalam dunianya sendiri, mengubah dirinya lagi dan lagi. Seekor burung kecil berwarna tanah jatuh di bahu kakek 15. Itu berkicau dengan suara jiu-jiu, memberikannya informasi. Ini adalah burung keberuntungan yang mereka jinakkan. Karena takut kehilangan batas waktu dari alam rahasia ini, mereka menaklukkan beberapa burung langka dan meminta mereka memantau situasi di dalam alam rahasia. Burung-burung ini melaporkan kembali dari waktu ke waktu. Setelah beberapa hari berlalu, meskipun beberapa peristiwa besar terjadi di dunia luar, dengan bakat luar biasa jatuh dan dewa mati, tempat warisan masih belum pernah dibuka. Kakek 15 duduk, menjaga cucunya dan dengan tenang menunggunya keluar dari isolasi. Akhirnya, setelah Shi Hao menjalani siapa yang tahu berapa banyak transformasi, dia mencapai akhir dari jalur alam transformasi spiritual. Dia bisa menghasilkan kuali, pedang abadi, pagoda surgawi, lonceng dao, ada transformasi tanpa akhir. Dia membuka matanya. Mereka dalam dan kuat. Ada bel dao yang bergemuruh di dalam pupilnya, pedang abadi meretas, dan kuali kuno melepaskan energi kacau. Misteri yang mendalam di dunia benar-benar ditampilkan. Selain itu, matahari dan bulan bersinar. Langit benar-benar diterangi. Murid Shi Hao berubah menjadi simbol yang menerangi dao besar, menampilkan hukum alam langit dan bumi. Ini adalah penguatan kekuatan magis, perwujudan dari pemahaman hukum alam dan misteri mendalam dunia. Pada saat itu, mata Shi Hao menjadi seperti pelangi. Ketika dia melihat makhluk-makhluk dunia, seolah-olah dia bisa mengintip esensi mereka, melihat isinya. Itu sangat misterius. Mungkinkah itu mata surgawi dao bela diri? Apakah itu akan terbuka? Apakah ini petunjuk pertama? Shi Hao sangat tersentuh. Inilah yang dia harapkan. Dia ingin itu muncul sepanjang waktu ini, tetapi itu terlalu sulit, karena ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh para master sekte. Ini bukan sesuatu yang berhubungan dengan alam kultivasi seseorang, melainkan sesuatu yang sepenuhnya bergantung pada peluang dan pemahamannya sendiri. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.